Hai kelas, ketemu lagi di mata kuliah teknologi e-bisnis. Minggu ini memasuki minggu keempat ya. Topik kita hari ini ngomongin tentang building e-commerce presence. Oke. Nah, ini dia slide-nya kita hari ini. Oke, aturan main. Saya akan selalu ingetin kalian tiap minggu. Dalam satu semester, kalian boleh bolos maksimal 4 kali. Kalau kalian lebih dari 4 kali bolos, artinya kalian nggak boleh ikut UAS. Nggak boleh ikut UAS, artinya 35% bobot nilai dari total nilai kalian hilang. Ada dua kemungkinan. Kalian tetap lulus karena kalian dapat 60 atau sampai 65 skor, atau kalau kurang dari nilai syarat minimal lulus C, berarti kalian akan ngulang. Itu konsekuensi terfatalnya. So, saya percaya kalian komitmen, kalian sudah dewasa, kalian pasti bisa lah ngejaga ini. Minimal ya nggak lewat dari 4 gitu kan. Oke, topik kita hari ini kita akan ngomongin, rame topik kita, ada 50 slide lebih nih. Imagine your e-commerce presence, building e-commerce presence and systematic approach, choosing software and hardware, e-commerce set tools, and develop mobile apps or website to support e-commerce activity. Oke, yang paling pertama kita ngomongin perspektif e-commerce. E-commerce has narrower definition and only involves buying and selling goods and services over the internet. Ya, jual beli lewat internet, online, ada E-nya di depan, e-commerce. Ya kan? Kita udah sepakat itu di awal. E-business includes e-commerce. Nah, jadi di dalam e-business, yang topik utama kita ada e-commerce. Jadi jangan heran kalau 40% dari porsi kita kan ngomongin e-commerce muter-muter, bahkan lebih. But also cover internal processes such as production, inventory, management, product development, risk management, finance, knowledge management, human resources, and others. E-business strategi more complex. Jadi di dalam sebuah kerangka besar e-business, dalamnya ada e-commerce. Ketika seseorang membangun Tokopedia, e-commerce kan kelihatan dari luar. Dia jadi calonnya, platformnya, pedagang pembeli ngumpul, atau dia juga ikutan jual. Nah, tapi proses-proses lainnya seperti HR, rekrut karyawan, training karyawan, product development, itu kan e-business. Product development bisa dilakukan dari lewat jauh, nggak harus on-site. Menggunakan teknologi lewat Zoom meeting atau menggunakan teknologi remoting atau dan sebagainya, e-business. Jadi ada di dalamnya jalan berbarengan. Oke. Imagine your e-commerce presence. Nah, ketika tadi kalian membangun platform seperti tadi kan kalian kan bayangkan banyak hal di dalamnya yang terjadi ya. Kalau kita menggunakan e-commerce platform sekarang kan kita jualan kita misalkan mau membuat sebuah website atau kita mau ngomongin sebuah e-commerce, kita mau membangun sebuah e-commerce. Kita punya toko fisik. Kita membangun e-commerce ya. Kan kita harus pikirin channelingnya lewat mana aja. Lewat sosial media, ada Facebook, Instagram, dan teman-temannya. Lewat platform e-commerce yang sudah ada di nasional, si hijau, si orange. Atau si merah, ada si merah juga. Atau kita mau ngomongin tentang jualannya nggak cuma lewat sana juga. Kita pengen bikin website sendiri, aplikasi sendiri. Boleh, itu kan channel-channelnya. Fungsi dari channel tadi adalah bisa nge-reach, menjangkau customer kita, sehingga customer tahu kita dan kita bisa memperkenalkan produk kita ke mereka. Sehingga terjadi transaksi nanti jual beli. Transaksinya pun simple. Bisa lewat cash, COD, ataupun menggunakan digital money yang sudah banyak beredar. Menggunakan kartu kredit salah satu di dalamnya. Setelah semua proses transaksi selesai dilakukan, kita kan bisa tracking satu-satu. Sudah diproses belum? Sudah dikirim belum? Kalau dikirim, dilacak, sudah nyampe di mana? Dan sebagainya. Begitu sampai proses selesai pun, kita bisa review dan kasih komen dan end prosesnya. Itu menjadi satu part dari e-commerce. Jadi nggak cuma berhenti dijual belinya, karena sampai barang nyampe, itu kan baru e-commerce-nya, itu kan masih ranahnya e-commerce. Sampai kita klik selesai, artinya barang nyampe itu kan e-commerce-nya kan baru di sisi kita doang, barang terima barang. Penjual belum terima duit, sampai kita klik selesai. Baru penjual terima duit. Ibarat kalian udah pegang produk, kalau di toko itu, kalian belum bayar. Sebenarnya. Nah, itu salah satu part besarnya. Jadi jangan tukar-tukar nanti ya. Dari proses tadi, mana yang e-commerce, mana yang e-business. Oke? Nah, imagine your e-commerce presence. Ketika tadi kita mau membangun e-commerce, kan e-commerce apa yang mau kita buat? E-commerce seperti apa?
Revenue modelnya seperti apa? Bisnis modelnya? Apakah kita ngambil biaya sekian persen setiap kali terjadi transaksi, atau sekian nominalnya sekian rupiah, atau seperti apa? Siapa yang menjadi target audiens kita? Kalau kita ngomongin e-commerce-nya adalah aplikasinya kita mau jual kecantikan, iya jangan promo ke gender laki-laki. Kalau makanya kenapa kita ngomongin ketika Shopee dan Tokopedia buat laki-laki, cowok-cowok, Tokopedia lebih gampang digunakan. Buat cewek-cewek, Shopee lebih nyaman. Kalau saya disuruh pakai Shopee, saya pusing. Checkout-nya aja saya butuh lama, harus explore dulu. Itu kan sudah dibuat untuk target audiens yang paling banyak masing-masing. Lalu kontennya nanti dari mana? Apakah kalian ikut jualan? Orang lain boleh ikut jualan atau seperti apa? Lalu tahu SWOT analisisnya. Lalu presence map-nya, timeline dan cost-nya at the end. Ketika kita ngebangun sebuah platform e-commerce kan nggak cuma ngomongin nge-build ini kita butuh nyewa berapa programmer. Sustainability-nya seperti apa? Nyewa license, server, update, backup datanya, dan banyak hal. Pengembangan development, pengembangan manusianya, orang-orang dalam untuk supportingnya seperti apa? Keluhan pengaduan customer bagaimana? Kan banyak banget. Belum lagi biaya-biaya integrasi dengan third party, dengan banking, dengan assurance, dengan security, dan banyak hal. Ngomongin ke SWOT, strength, weakness, opportunity, dan threat. Strength, weakness, opportunity kalian pasti bisa bedain. Threat. Siapa yang menjadi ancaman utama dari platform yang mau kita buat? Dari e-commerce yang mau kita build? Seperti apa kompetitor kita? Apa kelebihan kompetitor kita? Apa yang sudah mereka punyai? Di mana mereka? Sejauh apa mereka dengan kita? Kalau kita membuat sekarang, sejauh mana nanti lompatannya? Nah, itu SWOT analisis yang harus dilakukan secara mendalam sebelum kalian membuat. Jangan sampai kita membuat brand yang sama dengan kompetitor yang sudah menjadi pionir. Ya kan? Itu akan susah nanti compete-nya. Seperti kalian ngomongin Aqua, itu kan brand. Walaupun yang ketika kalian bilang di misalkan di warung beli Aqua datangnya Le Mineral, tapi tetap kalian nggak komplain. Sebenarnya yang datang kan bukan Aqua. Nah, sekuat itu kekuatan sebuah brand. Nah, itu kan kompetitornya, misalnya itu kompetitor Le Mineral misalnya. Ini juga tadi sudah ngomongin tentang platformnya. Kita mau dari mana channel-channelnya? Website, app, sosial media, email, offline media, punya toko fisik, print, radio, tablet, secara kita nge-reach customer-nya, dan banyak hal. Ini kan semua harus dipersiapkan dan di-mapping. Bener nggak sih kalau kita membuat sebuah e-commerce, lalu kita, misalkan seperti kayak ini. Kenapa di televisi tidak ada iklan Lamborghini? Karena yang di Lamborghini nggak akan nonton televisi. Ibaratnya di TV biasa tuh kayak CTP, RCTI, dia nggak akan nonton. Dia nonton mungkin TV digital aja, yang nggak ada iklannya. Dia cuma nonton yang spesifik yang dia mau. Atau mungkin dia sudah punya asisten yang akan membaca apa highlight today, agenda today, apa news today. Bacain dong buat saya 15 menit selesai semua. Yang penting saya tahu apa update biar nggak gaptek. Seperti itu kira-kira gambaran. Lalu building an e-commerce presence, systematic approach. Nah, the most important management challenge are developing a clear understanding of business objective. Mau apa? Mau kemana? Mau jadi apa? Sama seperti Tokopedia di awal. Ketika dia berdiri, objektifnya dia kan cuma membantu orang, semua pedagang bisa ngumpul dan bisa nyari barang dengan lebih murah. Kalau dari sisi customer, kalau dari sisi pedagang, mereka bisa terkumpul semuanya. Knowing how to choose the right technology to achieve those objective. Yang di atas maksudnya, maaf. Yang di atas. Karena ketika kita sudah punya sebuah objektif, ketika kita ngomong e-commerce, kita kan ngomong teknologi. Seperti apa kita mau present? Langsung tersedia di Android, iOS, atau iOS dulu, atau Android dulu? Itu ingat nggak kalian dulu ketika Instagram nongol, kenapa di iOS dulu? Baru sekarang bisa di Android. Walaupun sekarang di iOS lebih ada value lebihnya sih. Kenapa mereka memulai di sana? Kenapa nggak di Android dulu yang lebih besar market? Nah, ini kan strategi objektifnya mereka. Ke siapa mereka? Karena tadi di slide sebelumnya kita akan ngomong who and where is the target audience.
Siapa dan di mana mereka? Lalu ngomongin lagi main areas yang lainnya yang harus main areas where you will need to make decisions. Human resources and organization capability. Creating team with skill set need to build and manage successful site. Hardware, software, telecommunication, site design. Nah, ini ada pendukung, area-area pendukung lagi ketika kita ngomongin e-commerce. Nggak mungkin kalian bikin sendiri, satu sendiri, lalu kalian semua yang jadi admin, kalian juga yang jadi customer service-nya, kalian juga yang jadi developer-nya, kalian juga yang menjadi QC-nya, dan nggak akan jalan. Kalau hanya untuk membuat level prototype atau demo application, itu bisa dilakukan. Tapi kalau untuk lab, saya rasa itu impossible. Karena begitu ada 10 orang yang pakai, kalian masih bisa handle. Begitu ada 100, kalian akan pingsan. Karena begitu semua kalian nggak bisa handle dengan baik, mereka akan lari dan image-nya kalian akan jelek. Itu yang terjadi, kan? Nah, sama, ini masih lanjutin. Faktor to consider in developing e-commerce presence, manajemen, software, hardware arsitektur, desain, telecommunication, human resources. Contoh, ketika kita ngomongin teknologi arsitektur. Gojek 2019 dan Tokped memutuskan menggunakan satu platform, Flutter. Mereka tidak lagi membuat tim Android dan tim iOS. Mereka dilebur menjadi satu tim. Karena sangat susah memaintain dan cost banget memaintain dua tim dengan kelebihan masing-masing. Jadi mereka menggunakan stick satu teknologi aja. Nah, itu kan berarti mereka harus remapping semuanya. Termasuk juga melakukan update, kemungkinan possibility update dan desain dengan third party-nya. Oke. Lalu masih dalam systematic approach-nya, methodology for understanding business objective of a system and design appropriate solution. Ya, seperti apa pendekatan yang kalian gunakan? Metodologinya bagaimana? Teknologinya, solusinya, yang pendekatan terhadap solusinya itu bagaimana kalian buat? Apakah solusi yang itu fit nantinya dengan keadaan yang di market dan metodologi yang kalian gunakan? 5 major step. System analysis planning, system design, building the system, testing, implementation. Dari semua step ini sebenarnya ada satu part lagi yang cukup besar dan fatal. Saya nggak tahu itu ditaruh mungkin di partnya implementation, mungkin documentation. Karena ketika ada pergantian orang nantinya jangan sampai bubar. Nggak ada yang part yang nggak terdokumentasi sehingga transisi susah, customer yang nanti jadi terabaikan. Nah, sistem developing life cycle-nya ya banyak sih ketika kita ngomongin life cycle zaman sekarang gitu. Ada yang masih senang dengan menggunakan konsep waterfall. Ada yang menggunakan pendekatan perancangan analisis desainnya menggunakan UML. Ada yang keseluruhan menggunakannya adalah, kita kan udah sedikit lebih maju, Pak. Kita menggunakan Extreme, XP. Boleh. Kalau kami menggunakannya sekarang, pendekatannya, misalnya contoh, Agile. Menggunakan Agile method aja, Pak. Kita Scrum. Boleh. Bebas. Tapi itu semua harus disesuaikan bisnis yang mau kalian bangun, kesediaan timnya. Ketika kita ngomongin Scrum, tidak ada Scrum Master, ya nggak akan jalan nanti. Sprint hariannya. Nah, sistem analysis places. Nah, yang part yang ini kalian baca aja. Ini akan saya skip agak cepat. Assignment kita di minggu keempat. Ini assignment kita. Assignment sedikit kayak Kasumi. WS Willy Sumantri adalah sebuah tempat les musik offline. Menghadapi pandemi COVID-19 tidak ada pilihan selain menutup 25 cabang tempat les yang dimiliki. Karena tidak mungkin anak-anak khususnya yang berusia di bawah 12 tahun diperbolehkan les oleh orang tuanya. Terlepas dari isu vaksin atau belum. Dari pemahaman Anda terkait dengan fungsi e-commerce atau e-business, apa yang seharusnya dilakukan oleh Willy Sumantri agar les musik yang dimiliki bisa tetap berjalan dengan semaksimal mungkin walaupun ada pandemi COVID-19? Jabarkan dan utarakan pendapat Anda dalam perspektif e-business. Boleh menggunakan slide disimpan dalam format PDF. Kalau kalian pengen jawab panjang, boleh. Saya hargai banget. Jadi case-nya sedikit beda ya. Ini mini case. Kita setiap minggu nanti kita akan coba naikkan level case-nya. Karena pemahaman kalian juga harus semakin dalam. Oke, ngomongin lagi tadi part lanjutannya. Yang tadi kan ketika ngomongin sistem analisis desain, planning, sekarang desainnya. Hardware and software platform. Mau seperti apa? Hardware yang bagaimana?
Software yang seperti apa? Kita mau running di base-nya apa? Open source, Linux. Atau kita akan memilih menggunakan base-nya Microsoft, platformnya kita. Atau mau platform yang bagaimana? Database-nya juga nanti akan seperti apa? Terus di dalam ngomongin komponen desain, logical design, physical design, data flow diagram, ya ini simple UML-nya lah. Mau gimana sih cara processing-nya, how you store the data gitu kan. Lalu spesifik actual physical, software komponen model. Fisikalnya yang bagaimana, di mana ditaruhnya. Di artinya kalian punya data di mana. Oke, ini tadi lanjutin yang logical and physical. Design for simple website. Ini adalah diagram datanya dan secara contoh sederhananya. Kalian nanti baca aja di dalam slide atau di video ini. Kalian boleh pause. Lalu ada part lagi ngomongin build host your own versus outsourcing. Mudah-mudahan ini bukan pertanyaan yang nongol di kelas kalian ya. Ada pertanyaan yang serupa. Nah, kita tuh mau host sendiri atau outsource? Build sendiri atau outsource? Build harus bentuk tim, outsource nggak perlu, tapi kasih ke mereka. Kemungkinan mereka akan duplikasi atau enggak, kita nggak tahu. Ya, itu cuma cara berpikir aja. Cara menganalisis, jaga-jaga. Host, kita nebeng ke hosting orang, atau host di tempat kita sendiri, kita nyiapin semuanya, atau kita hosting tempat orang. Kemungkinan di copy adalah tapi semuanya ada kemungkinan. Kemungkinan terburuknya maksud saya. Nah, tapi kita itu semua harus masuk dalam pertimbangan analisa di awal. Yang tadi, analisis and planning. Sebelum disoal, sistem analisis and planning. Planningnya mau gimana? Itu kan ada decision-nya. Jadi kalian harus bisa mengukur nanti risiko-risikonya. Sehingga ketika dijalankan dan dieksekusi, kalian sudah tahu kalau terjadi X, saya harus seperti ini, kalau terjadi Y, saya harus seperti ini. Choice in building and hosting. Nah, seperti ini. Ketika kita ngomongin in-house atau tidak, atau outsource, ini adalah gambarannya. Sama seperti yang file sebelumnya, ini memetakan membantu kalian untuk lebih mudah memahaminya lagi. Nah, ada ngomongin faktor in website optimization. Saya akan bahas ini sedikit, walaupun ini sebenarnya part yang kelanjutan yang sebelumnya. Kenapa gini? Ketika sebuah website e-commerce susah diakses, customer pasti akan malas. Kalau websitenya cepat diakses, mereka akan senang karena informasinya present. Nah, kalian tuh harus ngejaga website itu agar itu bisa tetap termaintain dengan maksimal. Either servernya nanti akan virtualnya jadi banyak, kalau di sana terjadi error terus backupnya kalian harus langsung bisa running. Dari sisi security bandwidth juga aman. Jangan sampai ketika kita membuat sebuah website e-commerce terus dibilang bandwidth over apa namanya? Saya lupa message errornya. Pokoknya bandwidth-nya udah habis, kuota bandwidth di tempat hostingnya, bukan di kalian, bukan bandwidth kalian loh, bandwidth yang penyedia platformnya. Kan nggak lucu. Kayak gituan kan, gitu. Apalagi kalau customer harus berbayar. Lalu partnya kita ngomongin choosing software. Software-nya seperti apa yang harus kita siapkan? Software itu kan akan ada banyak versi ya. Secara software untuk menjalankan secara semua company-nya, atau spesifik. Misalkan kalau di e-commerce, database-nya mau pakai apa? Web servernya running menggunakan platform apa? Dan ketika user akses, nanti kira-kira minimum requirement-nya apa? Browser aja cukup? Atau tetap butuh juga? Harus ada Android versi berapa? iOS versi berapa? Atau bahkan di browsernya spesifik. Dia cuma mau Safari sama Chrome. Kalau menggunakan Microsoft katanya nggak mau. Nah, ada yang seperti itu. Ini cuma contoh, saya bukan sensitif dengan produk Microsoft. Nah, tier arsitekturnya kan harus diomongin. Mulai dari front end sampai dengan back end-nya. Mau gimana? Kalau kita ngomongin back end layer, HR system, enterprise, production, finance, corporate application. Kan banyak tuh, dan semua akan menjadi pertimbangan ketika itu menjadi sebuah e-commerce yang besar. Site management tools. Basic tools included in all web server, verify that links on pages are still valid, identify orphan files, third-party software for advanced management, monitoring customer purchase, marketing, campaign effectiveness, dan web traffic, Google Analytics, dan sebagainya.
Nah, set management tools ini sebenarnya untuk memudahkan kita memanage websitenya kita, mengidentifikasi error-error yang terjadi, page yang lama di loadnya seperti apa. Karena di dalam Google Analytics Dashboard sendiri, kita itu kan bisa namanya melakukan audit untuk websitenya kita, sehingga setiap page itu kita bisa lihat loading fast response time-nya di sini, server response time-nya seperti apa untuk page tersebut. Jadi kalau misalkan homepage-nya aja cepat, tapi begitu masuk ke checkout lama banget, nah itu kan harus dievaluasi. Karena generating money-nya ada di checkout. Di e-home itu penting, karena itu presence paling utama. Orang kan ketika misalnya tokopedia.com, kalau itu lama, orang malas pindah ke bukalapak.com. Tapi begitu udah nyampe di Bukalapak, mau checkout, susah banget, akhirnya orang pindah ke Shopee. Gitu. Dynamic page generation. Ya, ketika dynamic page kan nggak cuma ngomongin dia orang akan buka satu page aja ya. Multiple page. Dan yang akses nggak, ekspektasi kita nggak cuma satu orang, tapi bisa juta orang akses secara simultan. Web yang sama atau web yang berbeda. Itu kan server harus merespon secepat mungkin. Hitungannya milisecond dan maksimum di second. Common tools yang biasa digunakan, CGI, ASP, JSP, ODBC, ya ini untuk checking mereka aja. Ada ASP itu kan bahasa pemrogram juga, JSP juga Java Server Page. Mau menggunakan metode yang apa? Application server, web application server, provide specific business functionality required for a website. Type of middleware, single function application being replaced by integrated software tools that combine all functionality need for e-commerce site. Ngomongin website server, application server, kita mau yang seperti apa sih? Kita mau nebeng di sebuah website yang ada platformnya, dia sudah kita bisa langsung posting di sana, ada aplikasi e-commerce-nya. Kan kalau misalnya gini, ketika kalian nyewa sebuah hosting, di hosting itu kan ada beberapa website yang sudah nyiapin platform e-commerce seperti WordPress e-commerce ataupun Joomla. Joomla ya, bukan Joomla. Joomla itu kan salah satu tools e-commerce yang terkenal juga. Nah, kita bisa langsung install di websitenya kita sehingga websitenya kita secara BIM salah BIM langsung punya e-commerce system. Kita tinggal beli template yang cantik, nanti dia akan jadi kelihatan wow, kayak langsung Tokopedia jadi bangun candi lah. Semalam jadi. Tapi dengan semua konsekuensinya, kita harus ngikutin flow-nya dia, kita harus ngikutin requirement minimumnya dia, dan kalau nanti dia upgrade di level user tertentu kita harus bayar, ya kita harus ngikutin, dan kalau modifikasi akan susah, karena itu kan buatan secara global ya, tentu, dan termasuk dengan bug-nya. Kalau satu udah berhasil ngebug, misalkan WordPress versi 5.8, satu ngebug, seluruh dunia itu pasti akan ngebug, kecuali mereka yang sudah mempersiapkan diri duluan. Nah, berarti developer kita harus ngupdate tuh, atau kita harus update, ngikut. Nah, trennya apa? Jangan sampai yang lain belum update, kita nggak update, terus punya kita jebol, bubar semua. Goodbye, gitu kan. Basic functionality provided by web services. Ya, di sini ngomongin tentang processing of HTTP request, security, file transfer protocol, service engine, dan sebagainya. Yang dibutuhkan di dalam web servernya kita, ketika web server kita running. Saya sambil ngopi ya. Biar tetap on fire. Application servers and their function. Nah, seperti apa? Kan dalam server kan ada disebutnya salah satu itu proxy, dan yang paling common mungkin adalah mail server. Mail server itu kan berguna ya. Kalau misalkan ada orang register, dia langsung dapat notifikasi. Ada orang transaksi, dia langsung dapat notifikasi kopinya. Tapi kalau saya sekarang cenderung saya offin aja. Saya minta di dalam aplikasi aja gitu. Nah, tapi kan itu harus disediakan menjadi standar notifikasi buat customer, atau kita mau verifikasi email yang dimasukkan benar atau enggak. Nah, kita kan akan kirimkan OTP ke emailnya, sehingga kita bisa validasi email dia benar apa enggak. E-commerce merchant server software functionality, online catalog, shopping cart, credit card processing. Nah, ini kan supporting juga sebenarnya. Ketika kan ada beberapa website yang kayak saya bilang tadi, dia ada tools yang cuma nyiapin katalog aja. Ada yang nyiapin fungsi shopping cart aja. Jadi shopping cart-nya kita bisa panggil fungsinya, embed ke dalam websitenya kita. Jadi nggak perlu bikin sendiri lagi. Mungkin karena isunya ribet atau faktor security. Biasanya karena itu. Nggak mau ribet dan faktor security yang nggak yakin.
Credit card processing, yes, ini banyak third party di payment gateway. Nanti akan terhubung dengan masing-masing acquire-nya. Bisa bank, bisa juga payment, bisa juga online digital bank. Bisa kartu kredit atau digital bank. Kalian mau proses debit atau kartu kredit atau jenis uang digital lainnya. Merchant server software packages, integrated environment that includes most of functionality needs, key factor in selecting package, functionality, support, business, visual set, bla bla bla. Ya, ketika kalian memilih tadi package-package tadi, banyak pertimbangan yang harus kalian perhatikan. Tapi kalau dari saya pribadi, perspektif saya pribadi yang paling pertama itu adalah support. Ya kan? Tentu setelah saya tahu functionality-nya. Support adalah yang penting. Kenapa? Karena functionality ini nggak ada, tapi kalau supportnya ada, saya bisa build nantinya. Dan dia akan bisa membantu saya. Lalu kalau ada local sales-nya, ya itu akan lebih bagus. Terus itu mendukung nggak isu itu, prosesnya itu adalah proses package yang saya beli adalah proses yang berstandar nggak, standar internasional nggak, misalnya seluruh dunia menggunakan flow yang sama. Misalkan kita select item, masukin kuantitinya, lalu klik checkout, setelah checkout, masukin pembayaran pakai type apa, diproses dalam payment gateway-nya masing-masing, habis itu sukses, return bahwa order sudah diproses, sudah dibayarkan. Nanti akan muncul, terus tinggal nungguin next-nya dari sellernya. Kan itu kan yang standar ya. Nah, apakah mengikuti flow itu atau tidak? Kenapa? Karena kalau flow-nya berbeda, customer kita nanti akan bingung. Kita harus nge-brain mereka lagi. Bukan brainstorming, ngajarin mereka lagi. Ini ada cara pembelian yang berbeda. Cara yang pertama adalah masukin duit dulu. Atau masukin kartu kredit dulu, baru nanti boleh belanja. Orang kan belum apa-apa udah dimintain duit katanya. Nah, seperti itu. Building your own e-commerce site. Nah, option for small firms. Ya, perusahaan kecil bolehlah. Hosting e-commerce-nya sites-nya misalkan kalian mau taruh di mana? Di Yahoo, GoDaddy dan sebagainya. Open source-nya merchant software kalian menggunakan yang open source atau yang dedicated. Tapi kalian host bisa. Combine semuanya. Tapi lebih disarankan untuk yang ya perusahaan-perusahaan yang kecil lah atau start bisnis aja, nggak apa-apa. Kita cuma berasumsi 100 sampai 500 customer deh. Kalau 500 sudah naik menjadi 1000, saya akan bikin sendiri. Karena itu jumlah kuantitinya mungkin udah oke. Tapi kalian harus cek juga. Dari 500 customer generate money-nya berapa? Dari 1000 customer generate money-nya berapa? Kalau nggak mencukupi income untuk mengoperasikan semua ini, ya jangan. Mending tetap nebeng aja dulu. Hosting ke orang aja dulu. Nggak usah dedicated. Nah, itu kan faktor pertimbangannya ya. Kan harus ngitung juga untungnya nggak cuma dari jumlah customer. Choosing di hardware for an e-commerce site. Nah, hardware. Nah, ini yang gampang-gampang susah. Karena balik lagi tadi, saya belum akan milih hardware kalau saya masih nebeng ke orang. Itu betul. Paling kalau kita milih hosting itu kan di sana ada tulisan hardware-nya tuh, apa aja supportnya tuh. Single core, dual core, quad core, satu virtual, multiple virtual, database-nya dedicated apa di-share, hardware-nya kalau share seperti apa, dedicated-nya seperti apa. Kan ada yang hosting yang saya menemukan kadang hosting itu di dedicated, dia menggunakan hard disk biasa, karena dia sendirian yang pakai. Sementara ketika dia yang share hosting, dia menggunakan SSD. Ya saya pilih share hosting lah, jauh lebih cepat daripada hard disk biasa dedicated, cost-nya lebih murah. Nah, seperti itu pertimbangannya. Right sizing your hardware platform. Ya, balik lagi. Faktornya seperti number of simultaneous user, peak in period-nya, paling tinggi customer kalian berapa sih ketika visit website-nya kalian, paling ramai itu di angka berapa sih, nge-support nggak nanti semuanya, single core cukup nggak atau harus dual core atau octa core kayak sekarang, nggak tahu nanti core-nya ada berapa lagi, kebanyakan core, namanya juga orang marketing ya pasti harus gitu jualannya, karena kalian lebih percaya kalau 4 core itu akan lebih cepat dari 8 core. Betul secara teorinya, tapi ketika kalian menggunakan hanya untuk buka Facebook, percayalah semua sama. Lalu type of content-nya kita, kebanyakan video nggak? Butuh buffer yang gede nggak? Numbers of item in inventory, kalau itemnya kita cuma ada 100, ya pilih yang simple aja sih. Tapi kalau item kita ada ribuan, puluhan ribu, oke, kita harus berpikir dengan wise dan logic.
Karena harus menyelamatkan muka kita di depan customer lagi. Number of pages request. Ketika ada 1.000 orang, semua request home aja, apa 1.000 orang itu nge-tap, bikin tab masing-masing, ternyata page yang di requestnya itu bisa menjadi 10.000. Kan kita nggak tahu customer kita gimana. Oke. Open source software option. Ya, selalu memang ada open source di balik yang berlisensi. Itu balik lagi kalian. Ngomongin database, MySQL. Itu kan open source. Gratis. Tapi ya kalian nggak bisa expect customer-nya sebanyak apa. Atau seberapa canggih dia menghandle simultan customer dalam jumlah di atas 1.000. Terus ngomongin web server, Apache udah cukup, atau kalian mau menggunakan punyanya si Windows misalnya, Windows Server. Terus balik lagi pada di awal, analisa kebutuhan bisnis kalian. Kalian mau sekompleks apa? Kalian planningnya mau kemana? Mau bikin apa? Karena dalam planning itu kan kita kan bisa bikin stage-nya ya. Stage pertama bikin aja dulu, yang penting jadi prototyping, target kita sampai 1.000 customer. Begitu 1.000 customer, kita akan naik development masuk fase kedua. Berarti market kita grow. Jangan sampai kita udah nyiapin yang super canggih gitu. Nyiapin satu pesawat yang bisa mengangkut 500 orang, ternyata penumpang yang terbang cuma 5. Kan cost-nya rugi, Bang. Choosing hardware. Ya, masih sama. Ketika kita ngomong choosing hardware ya, ini kalian bisa baca sedikit literasinya. Factor in right sizing an e-commerce platform. Ya, ketika kalian ngomongin dari faktor content, security, present secure page, search unique item. Nah, kalian akan nyediapin hardware yang seperti apa? Oke, di atasnya itu ada contoh-contohnya. WSI, Amazon, Travelocity. Konten mereka gimana? Katalog, dynamic item, user profiles with data mining. Itu konten. Sebelahnya adalah data in legacy application, multiple data sources. Security-nya, privacy, repudiation, integrity, authentication, regulation. Sama, privacy yang di sebelahnya juga hampir sama. Karena kalau dulunya jalan di US ya pasti akan sama konsepnya. Present secure page, medium. Cross-session information, high. Terus ngomongin legacy integration, complexity, medium, dan satunya high. Karena type of datanya tadi, ngomongin data in legacy, yang satu katalog dynamic, pakai data mining. Vertical and horizontal Vertical and horizontal scaling techniques. Ya, tekniknya adalah use a faster computer, deploy a server, create a cluster of computer, use computer in parallel to balance loads. Ya, jadi ketika kita ini kaitannya nanti ketika kita ngerancang hardware di belakang, kita membangun server ceritanya. Kita punya 1 juta user, per server itu kuat nahan berapa sih, ngelayanin berapa sih server ini? 10.000 maksimum. Berarti kalau kita punya target 1 juta, tahu kan harus ngebangun berapa server. Dan diparalelkan semuanya. Sehingga ketika server pertama load-nya sudah penuh, dia akan pindah ke yang kedua. Itu cara yang pertama. Yang kedua, ada juga langsung ngebagi jumlah antrian yang masuk ke dalam sistem. Server ada 100, satu server sanggup handle 10.000 customer. Customer yang masuk sekarang cuma 1.000 langsung dibagi 100. Berarti tiap server handle langsung 10. Oke, semua load-nya langsung jalan. Tapi kenyamanannya bagi si customer adalah dia sangat nyaman karena sangat cepat. Ya walaupun batas maksimalnya 10.000 masih akan oke. Tapi akan lebih minimalis error nantinya, atau overload, atau slow respon. Improving the processing architecture of your site. Nah, ini teknik-tekniknya dan gimana cara kita processing-nya, arsitekturnya. Gimana sih cara memprosesnya biar lebih cepat. Karena tadi, yang ketika kita mau ngomongin processing, akses data, kalau kita menggunakan SSD, berarti akan lebih cepat aksesnya. Nih, mungkin ini tips juga buat kalian yang pakai laptop. Yang Windows, yang laptop. Kalau yang Mac, rata-rata sudah SSD. Kalau kalian punya Windows, RAM-nya cuma 4 GB, nggak apa-apa. Coba kalian ganti hard disk kalian menjadi SSD 128 atau 256. Kalian akan seperti ngerasa punya RAM 10 GB. Tanpa kalian harus improve RAM-nya kalian. Nah, itu salah satu teknik yang bisa diimplementasikan juga dalam server.
Design tools. Nah, ini part yang berikutnya. Ngomongin design tools. Website design, basic business consideration, tools for website optimization. Nah, ketika kita design tools, ya ketika kita ngomongin design tools, kita ngomongin UI UX experience. Ini salah satu pelajaran yang ada juga sih di Steam Horizon, tapi baru tahun ini untuk anak-anak yang semester baru. Anak-anak yang baru masuk di semester pertama. Kan itu akan memberikan kenyamanan kepada user ya. Experience-nya mereka sudah biasa cara belanja tuh step-nya ada 3, mereka akan dapat 3 juga dengan kemudahan. Bisa nyimpan langsung nomor kartu kredit history. Jadi ketika dia belanja dia bisa tinggal pakai lagi. Nah, itu juga salah satu part experience. Okay. Tools for website optimization. Kita ngomongin search engine. Meta tag, link, search engine ads, local e-commerce. Jadi tools for website optimization, gimana website kita bisa optimize, gampang diidentifikasi atau di-crawl juga oleh si search engine. Kan banyak cara tuh. Perhatikan meta text-nya kita, title, dan kontennya kita. Jangan sampai title-nya ngomongin jual baju murah, tapi kontennya ternyata tidak ada baju murah. Di meta text-nya juga nggak ada. Itu kan akan menyulitkan Google dalam search juga, dalam mengindeks nantinya. Mungkin part yang ini nanti akan kita omongin di chapter-chapter berikutnya, karena akan jauh lebih dalam tentang ini. Atau kalau ada yang mau nanya spesifik tentang ini, boleh. Kalau memungkinkan, mungkin nanti di Desember, kalau nggak di Januari, Desember lah, sebelum kalian UAS ya, kita akan bikin satu sesi workshop mungkin, ngomongin tentang digital ads. Digital agency. Ngomongin digital ads, ngomongin tentang bagaimana sih perspektif digital terhadap melihat sebuah website, bagaimana sih mereka bisa increase website itu biar itu bisa posisinya ada di nomor tertentu di dalam search engine. Saya akan coba hubungkan nanti, mudah-mudahan narasumbernya nggak bentrok waktunya, sehingga kita bisa kalian bisa mengikuti acaranya, nanti bisa memberikan insight yang baru buat kalian. Ternyata kalian bisa lihat juga opportunity, kerja di bidang ini ternyata lebih menyenangkan ya, digital, di bagian digital ya. Kalau di perusahaan-perusahaan kan banyak tuh, ada yang ngurusin digital itu nggak cuma ngurusin sosial media, website, tapi memastikan bagaimana traffic website, sosial media, dan yang lainnya itu bisa tetap high, like-nya tetap bisa banyak. Oke, nanti kita akan belajar dari expertnya. E-commerce website features that annoying customer, require user to view intro page before going to website content. Bikin iklan dulu di depan ketika orang ngunjungin homepage, harus ada iklan 1, 2, 3, 4, 5. Kalau saya langsung close ada website kayak gitu. Detik aja saya malas ngeliatnya kalau ada iklan dulu di depan gede-gede banget. Ternyata Kompas juga punya yang sama gitu. Tapi ya mungkin itu hidupnya mereka kan dari situ. Berarti saya kan tinggal pilihannya adalah saya cari website portal berita yang lain. Itu bukan salah mereka juga, itu bagian dari part yang ya normalnya mereka. Nah, tapi ya buat user itu kadang annoying. Pop up. Nah, buka portal langsung nongol pop up. Jengkel kan? Sama. Too many clicks to get the content. Ini kalian yang bisa download yang enggak nih. Kliknya banyak banget. Terus pas sudah dapat ketemu finalnya, song. Itu nggak menyenangkan. Apalagi buat customer yang mau beli barang. E-commerce. Kita ngomongin konteks e-commerce ya, bukan yang lainnya. Gitu. Links that doesn't work. Linknya nggak bisa diklik. Ada link, tapi begitu diklik itu langsung 404. Tahu kan artinya 404? Nah, anak IT nggak tahu 404 mah kebangetan. Ya, sampai 444. Slow loading page. Content that is out of date. Nah, content out of date ini paling nyebelin sih. Nggak diupdate, harganya masih sama, pas kita udah order, udah bayar, semuanya dibilang, Kak, harganya maaf, udah berubah ya. Kalau saya sih auto minta di cancel. Batalkan aja. Gitu. Saya mau beli dengan harga segitu kok, kalau suruh naik mah nggak mau. Cuma samanya saya masuk dalam jebakan marketing. Atau itu memang nggak termaintain. Slow loading page, ya itu pasti annoying. Dan banyak lagi. Nah, kalian nanti coba cek seperti apa sih kalau kita buat ini dalam sebuah case. Tools for interactive and active content, Web 2.0, CGI, Common Gateway Interface, ASP, Active Server Pages.
Java, JSP, ActiveX, CodeFusion, dan sebagainya ya untuk interaktif. Maksudnya kontennya lebih interaktif, lebih hidup. Jadi begitu dibuka website itu kayak ada gerak-gerak, ada animasi, dan sebagainya. Itu kan user experience. Orang kan senang itu. Tapi kalau kebanyakan, terlalu heboh, itu kayak situs judi jadinya nanti. Terlalu rame animasinya gitu. Dan jadi annoying gitu. Tadinya mau menarik customer, ya jadi nggak dapat. Tapi balik lagi tergantung target kontennya kalian, target audiensnya kalian siapa. The Information Policy Set, Privacy and Policy Accessibility Rules. Nah, ini penting. Nah, salah satu hal yang paling saya sering temukan di Indonesia di e-commerce adalah mereka lupa naruh privacy policy dan accessibility, terms and condition, aturan main. Kelas kita aja ada. Masa bikin toko jual beli nggak ada? Kapan barang dikirim, jam berapa last order, apa syaratnya boleh pembatalan, apa syaratnya boleh klaim, transaksi seperti apa yang dianggap berhasil, kenapa akunnya kalian di ban, itu kan harus kasih tahu semua tuh. Sehingga ketika customer mau ngadu, kita kan bisa bilang, kan udah ada di sana, kenapa lu masih maksa sih gitu. Setidaknya itu memberikan batasan antara hak dan kewajiban, membatasi seminimal mungkin keributan-keributan di masa yang akan datang. Accessibility rules, kita kan harus set juga. Ini bisa diakses dari mana aja, dan syaratnya seperti apa, harus login dulu atau enggak. Ya kan? Next, developing mobile website, and mobile application. Nah, ini masih panjang sih, masih ada di part mata kuliah, bukan mata kuliah sih, di mata kuliah betul, tapi di chapter kita yang berikutnya masih ada sih sebenarnya. Tapi saya ngomongnya highlight-nya. Ketika kita pengen mendesain sebuah website, kadang orang kan cuma ikutan aja ya, karena situs sebelah udah punya website, kita juga punya. Nggak ada yang mau install, nggak ada yang pakai, malas jadinya. Situs sebelah punya ini. Nah, sebenarnya yang menjadi faktor pertimbangan dulu adalah website itu buat apa? Mobile apps itu buat apa sih tujuannya? Itu kan sebagai bagian dari website juga, biar orang bisa menikmatinya lewat mobile apps saja, nggak harus ketik www gitu kan. Tapi di luar itu semua, kita harus kembalikan lagi nih. Emang di website-nya udah banyak orang ya? Udah ada yang pakai, ada transaksi, ada customer. Baru kita mikir untuk membuat mobile app. Kecuali memang dari awal kita sudah desain itu di mobile app seperti Instagram. Sekarang juga ada websitenya sih. Cuman memang nggak maksimal. Semua fiturnya tetap ditaruh di apps. Oke, itu salah satu pertimbangannya. Lalu ketika membuild itu, kalian mau bikin pakai apa? Android, iOS, hybrid? Atau yang seperti apa? Atau kalian cuma mobile website? Nah, bukan mobile app. Mobile website itu maksudnya gini, kalian bikin aplikasinya, APK-nya benar, dibuild menggunakan Android APK-nya, tapi di dalamnya yang dipanggil itu bukan native atau mobile apps khususnya, tapi itu adalah website responsive-nya. Kalau dalam bahasa anak programming disebutnya web view aja. The eight most important factor in successful e-commerce site design: functionality, information, easy of use, gampang dipakai, redundant navigation, hilangkan, ease of purchase. Nah, e-commerce mau bayar aja susah, kan aneh. Saya mau bayar kok dipersulit gitu kan. Nah, itu kan e-commerce kan tujuannya adalah terjadi transaksi pembayaran. Jangan sampai itu menjadi yang paling susah loh. Lalu multi browse functionality-nya. Ya, di semua browser dia bisa berjalan dengan maksimal dan optimum. Simple graphic, legible text. Nah, ini beberapa faktor saran yang harus dipertimbangkan. Kalau mau e-commerce-nya dikategorikan sukses. Karena ini dari riset-riset yang dilakukan dari buku yang menjadi kitab sucinya kita di mata kuliah ini. Oke, ngomongin lagi ke mobile. Ketika ngomong mobile app. Untuk memaintain sebuah mobile app, itu kan cost-nya kan nggak murah juga. Kita mau burn money. Karena gini, ada juga yang burn money. Ketika e-commerce-nya itu e-commerce startup, dibiayai oleh investor. Jadi bikin mobile app-nya semua, website-nya jalan, walaupun customer-nya baru ada 10 orang.
Itu boleh nggak? Boleh. Kan tadi, saya selalu menganjurkan di depan adalah apakah kalian ada customer, ada transaksi, ada semuanya, baru kalian membuat apps. Dengan asumsi bahwa kalian nggak dapat investor. Tapi ketika kalian dapat investor, kalian bikin startup, sama. Jalanin aja, bikin aja. Sistem analisis for building mobile presence, driving sales. Nah, ini sistem analisisnya untuk nge-build driving by sales, branding, building customer community, advertising and promotion, gathering customer feedback. Kenapa sih kalian harus ngomongin build mobile apps di zaman now? Apa objektif yang mau kalian gali? Udah gede banget loh kita perusahaannya, tapi kita belum punya mobile app. Kita bikin yuk. Untuk meningkatkan branding boleh, customer dapetin memudahkan feedback dari customer boleh. Itu contohnya. Unique features that must be taken into account when designing mobile presence. Hardware, connectivity, display interface. Yes, ini wajib dan kudu. Ya, ini sudah kudu hukumnya. Udah wajib. Bukan sunnah lagi. Hardware, connectivity, display interface. Ketika kita ngomongin mobile apps, ngomongin dulu, mobile apps ini bisa running di minimum hardware seperti apa? Android yang versi berapa? iOS versi berapa? Butuh konektivitas seperti apa? Harus 4G minimum. Oh, nah itu kan. Displaynya enak nggak? Resolusinya nanti terkait dengan di resolusinya ketika ada orang menggunakan satu tablet, tabletnya ada yang 5 inch, ada yang 9, ada yang 12 inch. Smartphone juga sama, ada yang 5 inch, ada yang 6, 7, sampai 8 inch. Experience navigasinya gimana? Itu kan harus dari di dalamnya tuh. Nah, itu topik kita hari ini. Oke, mudah-mudahan bermanfaat buat kalian. Kalau ada pertanyaan, jangan lupa taruh di dalam. Karena nanti di minggu depan, kemungkinan saya nggak akan naruh video. Saya bisa aja hanya akan naruh cuman slide aja, seperti 10 halaman. Lalu kalian akan membuat video rangkumannya. Bagaimana cara kalian mengkompil itu dalam video. Oke, kita bisa aja gantian. Learner, teacher, teacher, learner. Oke, semoga membantu buat kalian. Dan kita ketemu lagi di minggu depan. Thank you.